Halo semuanya, di video ini kami dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran mendalam yang mengatakan saya Alin Kuda Hemawan dengan NIM 108-22012, serta Christopher Reynard dengan NIM 101-22003, beserta Triasania dengan NIM 101-22036, akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Aplikasi Deep Learning untuk Deteksi Pneumonia pada Citra Sinar X. Sebelumnya berikut susunan materi yang akan kami bahas, dimulai dari latar belakang dan tujuan proyek, kemudian deskripsi dataset, kemudian metode dan arsitektur model, lanjutkan hasil dan perbandingan antar model, dan terakhir kesimpulan beserta rekomendasi. Baik, kami akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Pneumonia ini adalah salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan bawah yang paling berbahaya di dunia, dengan berbagai macam tingkat infeksi. Pneumonia ini salah satu penyebab kematian terbesar untuk anak di bawah 5 tahun. Hal ini memberikan motivasi untuk meningkatkan teknologi gejala pneumonia sejak dini, deteksi gejala pneumonia sejak dini melalui pencitraan paru-paru menggunakan X-ray. Deep learning bisa menjadi metode baru untuk analisis citra medis berskala besar. Selanjutnya adalah tujuan kami untuk melaksanakan proyek ini. Tujuan utamanya adalah membangun model-model deep learning yang telah dipelajari selama 1 semester perkuliahan dan juga membandingkan performanya pada sebuah dataset yang berisi citra X-ray paru-paru. Kemudian tujuan yang lebih lanjutnya adalah pertama membangun dan melatih berbagai arsitektur deep learning dalam klasifikasi penyakit pneumonia. Selanjutnya melakukan evaluasi kuantitatif menyeluruh terhadap semua arsitektur. Selanjutnya mengeksplorasi efektivitas Bayesian optimization menggunakan optimizer framework Optuna untuk menentukan hyperparameter terbaik. Kemudian yang terakhir memberikan rekomendasi berdasarkan bukti empiris mengenai arsitektur yang paling sesuai untuk penerapan dalam bidang klinis dan medis. Kemudian berikut adalah deskripsi dataset yang kami pilih. Dataset kami berjudul Chest X-ray Image Pneumonia yang diupload oleh Paul Mooney melalui Kaggle dengan total 5.856 gambar hitam putih yang dipecah menjadi 3 folder, yaitu folder train, folder test, dan juga folder file. Pada folder train terdapat 5.216 gambar, pada folder test terdapat 624 gambar, dan folder file terdapat 16 gambar. Terdapat ketimpangan pada data train karena memang umum kasus patologis ini lebih sering diarsipkan untuk keperluan penelitian. Gambar file juga sangat sedikit sehingga hasil validasi kurang stabil. Kemudian pra-pemrosesan atau pre-processing yang kami lakukan adalah dengan mengubah resolusi gambar menjadi 150 kali 150 pixel dan juga 224 kali 224 pixel khusus untuk model ResNet 50. Normalisasi nilai numerik warna per pixel menjadi rentang 0 sampai 1 dan kami augmentasi data pada data train berupa operasi rotation, shifting, shear, zoom, dan horizontal flip dengan image data generator untuk mengurangi overfitting. Oke, kemudian dalam uh, project ini kami membandingkan total ada 7 arsitektur deep learning, yaitu ada multi-layer perceptron, kemudian convolutional neural network, kemudian recurrent neural network, yang di sini kami akan menggunakan simbol RNN, kemudian ada long short term memory, dan ada bidirectional LSTM, lalu autoencoder dan convolutional autoencoder, SNet-50, dan Vision Transformer, yang kemudian akan dioptimisasi lebih lanjut menggunakan Optuna untuk mencari hyperparameter yang terbaik. Kami akan masuk ke model pertama terlebih dahulu, yaitu MLP dan CNN. MLP ini berperan sebagai baseline dan juga digunakan operasi flatten sehingga informasi spasial hilang karena pengubahan yang bisa dipandang sebagai matriks menjadi sebuah vektor. Alur untuk arsitektur model MLP adalah sebagai berikut: gambar, yaitu kemudian diberikan layer flatten, diberikan layer dense, dan juga diberikan layer output. Kemudian untuk CNN,
convolution, dan juga memanfaatkan pooling dan juga weight sharing dengan alur arsitektur sebagai berikut, yaitu gambar, layer convolution, layer feature maps, layer pooling, layer dense, dan juga layer output. Terdapat 8,7 juta parameter MLP estimasinya, dan juga untuk CNN terdapat 4,8 juta parameter. Kemudian masuk ke SQL RNN, LSTM, dan BLS. Ini mungkin agak tidak biasa karena kami menggunakan arsitektur recurrent untuk data citra. Jadinya seperti ini, yaitu baris-baris pixel dari gambar diperlakukan sebagai urutan deret waktu yang dibaca dari atas ke bawah, hingga model akan membaca gambar baris per baris seperti membaca teks. Simbol RNN adalah yang model yang paling sederhana, tetapi sangat rentan masalah vanishing gradient. Ada sequence yang sangat panjang. Kemudian LSTM mengatasi ini dengan mekanisme cell state dan gate sehingga lebih stabil dalam menangkap dependensi jangka panjang. Dan BLSTM membaca sequence dari dua arah sekaligus, yaitu dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas, sehingga konteks pixel dari dua sisi sama-sama dipertimbangkan. Hanya saja, hal ini membuat BLSTM membutuhkan waktu komputasi sekitar 2 kali lebih lama dibandingkan LSTM. Kemudian masuk ke convolutional autoencoder yang kami gunakan dengan pendekatan anomaly detection, jadi bukan untuk klasifikasi biasa. Nah, uniknya model ini dilatih hanya pada gambar paru-paru yang normal saja tanpa label penyakit sama sekali. Model belajar merekonstruksi gambar normal dengan akurat. Saat model diberi gambar pneumonia, model akan kesulitan merekonstruksinya dengan baik, sehingga menghasilkan galat rekonstruksi yang tinggi. Kemudian, jika galat tersebut melampaui dari threshold yang kami gunakan, yang di sini kami menetapkan threshold sebagai min ditambah dengan 2 simpangan baku, maka gambar tersebut akan diklasifikasikan sebagai anomali atau pneumonia. Pendekatan ini menarik karena kita tidak memerlukan label. Namun ada tantangannya yang akan kami bahas lebih lanjut di bagian hasil. Selanjutnya, pada ResNet 50, kami gunakan sebagai strategi transfer learning dua fase, di mana pada fase pertama yaitu feature extraction, yaitu seluruh bobot ResNet 50 yang sudah dilatih di ImageNet dibekukan. Lalu kami hanya melatih lapisan klasifikasi baru yang kami tambahkan di ujung model. Lalu kemudian di fase kedua yaitu fine tuning, kami membuka kunci 30 lapisan terakhir agar dapat beradaptasi dengan karakteristik citra sinar X. Learning rate kami terkecil sekitar 100 kali lebih kecil dari fase pertama. Untuk menghindari catastrophic forgetting, yaitu kondisi di mana model lupa fitur berguna yang sudah dipelajari dari ImageNet. Selanjutnya adalah eh, model Vision Transformer atau FIT yang kami bangun dari nol. Di mana cara kerjanya yaitu gambar sinar X dipecah menjadi 100 patch kecil, lalu setiap patch diproses dengan mekanisme self-attention yang memungkinkan model menangkap relasi global antar wilayah paru-paru. Untuk training hyperparameter, semua model menggunakan Optima dengan algoritma TPE, yaitu salah satu varian Bayesian optimization. Kami menjalankan beberapa 10 trial dan juga beberapa yang lain 20 trial per model untuk menemukan kombinasi hiperparameter terbaik. Hasilnya adalah sebagai berikut, di mana hasilnya yaitu yang terbaik secara keseluruhan yaitu ResNet 50 pada fase kedua, di mana memperoleh akurasi sebesar 85,42% dengan AUC 0,9607. Hal ini membuktikan bahwa transfer learning dari ImageNet memberikan keunggulan nyata bahkan pada dataset medis yang relatif kecil.
Di antara model yang dilatih dari nol, LSTM tampil paling unggul dengan akurasi 83,97% dengan AUC 0,9223. Angka yang cukup mengejutkan, mengingat bahwa LSTM bukan arsitektur yang dirancang untuk Citra. Sementara itu, autoencoder menepati posisi terendah dengan akurasi hanya 39,42% dan AUC sebesar 0,3232, bahkan di bawah random classifier. Hal ini mengonfirmasi bahwa pendekatan anomaly detection sangat sensitif terhadap pemilihan threshold. Model lain seperti CNN, BLSTM, MLP, dan FIT berada di antara rentang tersebut. Detailnya dapat dilihat di laporan kami. Selanjutnya, apabila dirangkum kelebihan dan kekurangannya dari model-model yang kami pilih, yang pertama, eh, untuk model ResNet 50, kelebihannya akurasi tertinggi dan paling efisien dengan data yang terbatas. Namun kekurangannya sifatnya yaitu black box, sulit diinterpretasikan dokter secara klinis. Lalu LSTM kelebihannya yaitu kuat menangkap pola-pola sekuensial. Namun kekurangannya dia adalah secara arsitektur kurang natural untuk memproses citra statis dua dimensi. Lalu yang ketiga ada FIT atau Vision Transformer, di mana kelebihannya yaitu mampu menangkap pola paru-paru secara global. Namun, kekurangannya yaitu membutuhkan asupan data yang sangat raksasa agar stabil. Lalu yang terakhir ada autoencoder, di mana kelebihannya model ini dapat belajar mendeteksi penyakit tanpa memerlukan label, yaitu unsupervised. Nah, kekurangannya di mana model ini sangat bergantung pada penetapan batas threshold secara manual. Oke, untuk kesimpulan kami telah dibangun ya, dan juga telah dilatih berbagai arsitektur model deep learning dalam klasifikasi penyakit ini. Telah kami lakukan juga evaluasi kuantitatif yang menyeluruh terhadap semua arsitektur yang lengkapnya dapat dibaca pada laporan kami. Kemudian telah dieksplorasi juga efektivitas Bayesian optimization menggunakan optimizer Optuna. Kemudian dapat dilihat juga bahwa model yang terbaik keseluruhan yang kami peroleh hasilnya adalah ResNet 50 setelah melewati fase kedua. Dan untuk model terbaik yang dilatih dari awal, yaitu adalah LSTM. Untuk autoencoder dan fit, itu memiliki performa yang rendah karena jumlah data yang kurang besar. Optuna di sini menjadi optimizer yang efisien dalam eksplorasi hiperparameter yang terbaik, meski hasilnya itu nggak selalu mengalahkan baseline. Misalnya, LSTM Optuna kami peroleh hasilnya lebih rendah daripada LSTM biasa. Dan kemudian adalah rekomendasi yang kami bisa sampaikan setelah melakukan eksperimen dan proyek ini. Model yang kami rekomendasikan adalah ResNet 50, dan untuk pengaplikasian atau deployment ya, atau juga bisa dibilang integrasi pada infrastruktur digital bidang medis seperti misalnya pada rumah sakit begitu ya, dapat diaplikasikan GradCam ya, atau Gradient Weighted Class Activation Mapping. GradCam ini teknik explainable AI atau XAI untuk visualisasi semacam heat map untuk mendeteksi bagian mana pada gambar yang mempengaruhi prediksi model deep learning. Ini bisa membantu untuk meningkatkan interpretabilitas ya, atau penafsiran. Kemudian rekomendasi berikutnya yang paling kami sarankan adalah melatih model fit pada dataset yang lebih besar, lalu terapkan ensemble learning. Fit ini adalah model state of the art yang baru dirumuskan pada 2020, sehingga bisa berpotensi menjadi model terbaik untuk data citra dengan dataset yang jauh-jauh lebih besar. Ensemble learning sendiri ini adalah penggabungan berbagai model untuk meningkatkan akurasi dan juga robustness model.
serta mengurangi overfitting dan juga variansi prediksi. Contohnya bisa dibilang dengan voting antara berbagai model, probability averaging, boosting, atau model selanjutnya memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Contoh yang paling terkenalnya adalah XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat dilihat pada laporan kami.